Saya bersyukur pada Tuhan setiap kali Tuhan membawa saya masuk ke dalam sebuah pembelajaran bagaimana saya bisa mendengar suara Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Bapak dan Ibu, ketahuilah bahwa mendengar suara Tuhan itu bukan berbicara. Anda sekali mendengar, langsung Anda mendapat bahwa itu adalah suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan, sebagaimana yang pernah saya tulis di buku saya, itu adalah orang yang selalu memberi waktunya untuk membaca firman Tuhan, yaitu Alkitab Anda. Membaca firman Tuhan berulang kali, sampai dia hafal dengan firman Tuhan yang ada. Mendengar suara Tuhan berbicara, orang tersebut mempunyai hubungan pribadi, hubungan intim, hubungan dekat dengan Tuhan. Bukan berbicara orang Kristen tetapi yang mengaku Kristen, tapi dia tak pernah membaca Alkitab, mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Bagaimana orang bisa mendengar suara Tuhan jika dia tidak pernah membaca Alkitab, jika dia tidak pernah punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus? Saya pastikan bahwa orang tersebut selama bertahun-tahun, bahkan mungkin berpuluh tahun, pasti tidak akan bisa mendengar suara Tuhan. Jika hari ini Anda rindu mendengar suara Tuhan, Anda harus mengorbankan sebagian dari hidup Anda untuk memberi waktu Anda. Anda bersaat teduh membaca Alkitab Anda. Anda harus selalu berdoa dan minta kepada Tuhan. Tuhan, berikan saya suaramu. Lewat Anda rindu akan suaranya, Tuhan Yesus pasti memberikan suara Dia lewat Roh Kudus-Nya yang akan berbicara langsung di hati Anda. Saya percaya manusia yang berjalan tanpa suara Tuhan pasti berbeda dengan manusia yang berjalan dengan suara Tuhan. Saya boleh merasakan bahwa ketika saya berjalan dengan kuasa Tuhan dan suara Tuhan, hidup saya pasti lebih baik dan sukses. Maka daripada itu, Bapak dan Ibu, Anda yang sudah Kristen berpuluh tahun, tetapi Anda selalu bilang Tuhan tidak pernah berbicara dengan Anda, maka saya mempertanyakan, Kristen Anda itu seperti apa? Kembali lagi saya ulang, Kristen Anda itu seperti apa? Yang saya tahu, doa adalah Anda berbicara, Tuhan mendengar, dan Tuhan berbicara, Anda mendengar. Bila doa Anda hanya satu arah saja, maka ada sesuatu yang salah dengan hidupkan doa Anda. Bapak dan Ibu, Anda harus rindu akan suaranya. Bila mana Anda berdoa, minta suara Tuhan, supaya Tuhan berbicara pada Anda, dan Anda masih belum mendapatkannya sampai hari ini, atau Anda sudah mendengar suara Tuhan, tapi suara itu terdengar sayu-sayu, maka Anda jangan berkecil hati. Karena Anda harus tahu, Anda sudah hidup berpuluh tahun tanpa suara Tuhan. Jadi untuk awal, Anda pasti akan mengalami kesulitan untuk membedakan mana suara Tuhan, mana suara hatimu, dan mana suara si setan. Bapak dan Ibu, ketika Anda mulai mendengar suara Tuhan dan belajar mendengar suara Tuhan, saya bilang pastinya ada trial and error. Maksud saya begini, Bapak dan Ibu, Anda harus mencoba untuk berani memastikan kalau yang Anda dengar itu adalah dari Tuhan atau bukan. Jika sekali Anda mendengar dan Anda ternyata salah, 2 kali Anda mendengar ternyata Anda salah juga, maka jangan pernah Anda untuk ragu untuk Anda berani mendengar yang ketiga kali dan melakukan. Saya percaya lewat setiap trial and error, Anda akan menemukan kesempurnaan dalam Anda
terus mendengar dan mendengar dan mendengar suara Tuhan. Bapak dan Ibu, hal yang indah dalam hidup kita ini adalah ketika Anda bertemu dengan suara Tuhan dan Anda mengetahui bahwa suara Tuhan membukakan rahasia-rahasia kehidupan Anda yang Anda rindukan setiap harinya. Tuhan rindu berbicara banyak untuk Anda. Tuhan rindu untuk membukakan banyak lagi rahasia kehidupan ini untuk Anda, termasuk keberhasilan, kesuksesan, dan kemenangan. Pagi hari, rindukan suara Tuhan. Di siang hari, rindukan suara Tuhan. Bahkan malam hari, rindukan suara Tuhan. Saya tidak heran ketika ada orang-orang yang secara khusus Tuhan pakai dan dia sangat peka dengan suara Tuhan, di mana saat Tuhan berbicara pada dia dan dia akan taat. Dan saya sangat salut dengan orang-orang seperti itu. Dan saya yakin sampai hari ini Tuhan masih memberikan ada orang-orang seperti itu di dunia ini, di mana dia ketika mendengar suara Tuhan, dia peka dengan suara Tuhan, dia berani melakukan suara Tuhan. Bapak dan Ibu, kalau kita bisa mendengar suara Tuhan, harusnya kita belajar untuk taat. Detik ketika Anda taat, poin Anda terus bertambah. Ketika Anda tidak taat, maka saya bilang, besok-besok saya bisa memastikan bahwa suara Roh Kudus itu akan terus mengecil dalam hidup Anda. Oleh sebab itu, ketika Anda sendiri yang berdoa, minta suara Tuhan, dan Tuhan sudah memberikan suaranya buat Anda, belajar untuk Anda taat dan Anda lakukan. Ketahuilah bahwa lewat ketaatan ada berkat yang Tuhan sediakan. Dan bukan hanya berkat, lewat ketaatan Anda mendengar suara Tuhan, Anda akan semakin diberikan kepekaan yang lebih dan lebih dan lebih. Setiap kali Anda taat pada Tuhan, taat pada suaranya, Tuhan akan terus menambah untuk berbicara lebih dalam lagi dalam hidup Anda. Justru ketika Anda mendengar suara Tuhan, tetapi Anda menghindar dan tidak taat, maka saya akan bilang bahwa suara itu akan terus mengecil dan bahkan menghilang dari kehidupan Anda. Belajar untuk Anda rindu mendengar suara Tuhan. Belajar untuk taat ketika Anda sudah mendapatkan suara itu. Dan saya yakin hidup Anda pasti diberkati. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.